Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun teman-teman berada. Kita lanjut aja di materi atau di mata kuliah Strategic Planning Foundation. Setelah di sesi sebelumnya kita udah bisa membuat rumusan tentang tahap-tahap dasar dari perencanaan kan. Sekarang kita harus mampu juga menjawab pertanyaan, kenapa sih perlu perencanaan? Kenapa kok harus ada perencanaan? Kok nggak langsung bangun rumah aja? Kok nggak langsung panggil tukang aja? Kok nggak langsung panggil kontraktor aja? Nggak. Kenapa perlu ada perencanaan? Kenapa perlu ada perencanaan? Nah, ada dua alasan sebetulnya kenapa kita harus mampu merumuskan satu perencanaan. Di mana alasan yang pertama perlunya perencanaan itu adalah pengurangan terjadinya kesalahan, pengurangan terjadinya deviasi. Bisa kita bayangkan kalau kita mau bangun rumah, kita nggak ada perencanaan, kita nggak ada desainnya, nggak ada gambarnya, nggak ada perencanaan waktunya, maka potensi kesalahan, maka potensi deviasi itu akan sangat tinggi. Ya karena memang bisa jadi orang-orang yang kita libatkan bingung, ini saya mau bikin rumah yang kayak apa, ukurannya berapa, kamarnya berapa, nanti lantainya pakai apa, dan benar-benar mereka bingung karena emang nggak ada perencanaan. Nah, tapi dengan adanya perencanaan itu, ketika proses pembuatan rumah itu kita bisa melakukan fungsi pengawasan, kita bisa melakukan monitoring, kita bisa negur tukang, ini salah, ini nggak sesuai. Kalau ada perencanaannya, kalau ada gambarnya, tapi kalau nggak ada gambar, gimana kita bisa negur? Maka seringkali ada orang itu ngomong, ini nggak pakai gambar, itu gambarnya gambar berjalan. Nah, kalau gambar berjalan itu ya tukang pasti bingung. Udah dikerjakan ternyata, perubahan, ganti lagi. Kapan selesainya? Dan arahnya nggak begitu jelas. Ini mau buat yang seperti apa? Nah, harapannya itu nggak akan terjadi. Berubah boleh, tapi jangan terlalu sering. Baru kasih tembok separuh rubah bongkar lagi ya jangan, kan nanti kan artinya akan terjadi inefisiensi ya di finansialnya. Jadi kenapa perlu perencanaan? Kan tadi bisa mengurangi terjadinya deviasi atau penyimpangan, meminimalis kekurangan, karena memang kita punya dasar kok untuk melakukan monitoring, kita bisa punya dasar untuk menegur siapapun yang terlibat di dalam pencapaian tujuan itu. Ya, saya sebut siapa yang terlibat. Kalau tadi kan case-nya rumah ya tukang lah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kenapa perlu perencanaan? Itu karena alasan positive benefit. Apa sih artinya? Ini meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Meningkatkan sukses pencapaian tujuan perusahaan. Berarti ada potensi-potensi untuk lebih tepat, lebih cepat untuk mencapai tujuan, karena semuanya sudah ada perencanaannya, sudah ada perencanaan di anggaran, perencanaan di sumber daya manusia, dan perencanaan di sumber daya yang lainnya, materialnya juga sudah ada. Ini alasan mengapa perlu ada perencanaan. Nah, yang berikutnya, oke teman-teman di slide fokus yang bawah aja ya. Bagaimana sih sebetulnya hubungan antara fungsi manajerial itu? Di awal kan tak sampaikan, nggak hanya planning tok kan, dan planning nggak bisa sendiri. Maka mesti planning itu ada organizing, ada acting, ada controlling, bahkan ada staffing di dalamnya. Nggak salah, karena ada yang membahas, staffing itu merupakan bagian dari organizing, tapi juga ada yang memisah di antara keduanya. Ya, oke. Di pembahasan kali ini, di pembahasan tentang hubungan antar fungsi manajerial, coba kita masukkan staffing terpisah dari organizing. Berarti ada planning, organizing, staffing, acting, controlling. Di mana dari model ini, dari model yang tak sampaikan ke teman-teman itu kan, yang paling atas itu fungsinya ada pengawasan ya, ada controlling, yang bawah itu ada perencanaan, kemudian ada lingkaran-lingkaran, itu adalah fungsi-fungsi yang lainnya. O adalah organizing, S-nya adalah staffing, A-nya adalah acting. Tapi mohon maaf, ini harusnya gambarnya nyambung kan, artinya ada hubungan. Kalau itu kan seolah-olah nggak ada hubungan ya. Jadi
Gambar yang benar adalah ada hubungan antara fungsi manajerial satu dengan fungsi manajerial yang lainnya. Berarti ada hubungan antara planning dengan organizing. Setelah bisa merumuskan perencanaan, di dalamnya ada penetapan tujuan, mulailah dengan organizing, mengorganize, ya kan? Oh misalkan untuk bisa mencapai tujuan itu kita perlu divisi apa? Kalau kita bicara di perusahaan kan. Untuk bisa mencapai tujuan itu, untuk bisa mencapai visi itu kita butuh divisi apa saja, kita butuh departemen apa saja. Itu kan organizing. Jadi organizing itu kan mesti disesuaikan dengan tujuan. Tujuan itu adanya di planning, maka ada hubungan. Staffing, ya, ada yang mengibaratkan organizing itu adalah wadah, staffing adalah isinya. Kalau di organizing kita tentukan divisi, departemen, bagian, maka staffing itu kita mulai menyiapkan orang-orang yang tepat untuk di posisi atau di departemen-departemen tertentu. Siapa yang paling cocok berada di departemen keuangan, siapa yang paling tepat di divisi marketing, siapa yang paling tepat di divisi sumber daya manusia dan lainnya. Itu staffing. Kemudian ada pengarahan ya, ada leading dan nanti ada pengawasan. Dari gambar itu berarti semuanya ada hubungannya. Organizing pun nanti ada proses pengawasan, staffing pun ada proses pengawasan, actuating pun ada proses pengawasan. Sehingga di antara fungsi-fungsi itu kan, di antara fungsi planning, organizing, actuating dan controlling, meskipun semua berhubungan, tapi di salah satu buku disebut ada yang memiliki hubungan paling dekat. Nah, fungsi apa yang memiliki hubungan paling dekat? Meskipun semua berhubungan, yang paling dekat itu adalah antara planning dan controlling. Sini kan, antara planning dan controlling. Berarti setiap kali ada perencanaan pasti ada pengawasan. Dan seringkali kualitas pengawasan itu akan menjadi penentu juga nanti di luarannya. Atau kalau dalam manufaktur QC ya, semakin bagus pengawasannya, itu akan semakin mempengaruhi kinerja atau luarannya, outputnya apa. Kalau di manufaktur, saya mau buat mebel, ketika quality controlnya itu semakin bagus, semakin top, ya nanti produk yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Artinya produk yang gagal, yang cacat itu bisa benar-benar ditekan misalnya. Ya kalau di dalam pemerintahan atau di dalam lembaga birokrasi, ketika ada badan perencanaan, berarti ada badan pengawasan. Melekat terus karena pengawasan kan fungsinya adalah tadi untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau apa enggak. Kalau memang ternyata terdeteksi ada deviasi tadi kan, ada penyimpangan, kita kembalikan. Oh ini enggak di sini harusnya, ini salah, harusnya melalui jalur A, harusnya jalur B, harusnya anggarannya segini, enggak segini, harusnya libatkan sekian orang, enggak sekian orang misalkan. Nah berarti memang melekat terus. Tak ulangi, di antara fungsi-fungsi manajerial yang ada itu, yang memiliki hubungan paling dekat itu adalah antara planning dan controlling. Nah nanti di kelas mungkin kita bisa diskusi lebih lama, lebih mendalam, karena memang ini hanya mengantarkan, nanti kita diskusinya di kelas. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di kali ini terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi manajerial itu yang ternyata berhubungan satu sama lainnya, tapi ternyata ada yang paling dekat hubungannya, yaitu antara planning dan controlling. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kita diskusi di kelas, dan jangan lupa ikuti terus materi-materi melalui podcast. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di materi yang selanjutnya.